Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Ainun Suraji, NIM 3322101000, kelas TL 22B1, mata kuliah biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil esai saya, yaitu virologi dan teknik lingkungan. Sebelumnya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah penemuan virus. Jadi virus ini merupakan organisme non-seluler karena tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Penyelidikan tentang objek-objek berukuran sangat kecil dimulai sejak ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Perkembangan mikroskop ini mendorong berbagai penemuan di bidang biologi, salah satunya partikel mikroskopik yaitu virus. Menurut klasifikasi Bergeu, virus termasuk ke dalam fisiologi Photophyta, kelas Microbiotes dan Ordophilidae. Pada tahun 1976, ICTV International Committee on Taxonomy of Virus mempublikasikan bahwa virus diklasifikasikan struktur dan komposisi tubuh, yaitu berdasarkan kandungan asam, yang mana pada dasarnya virus ini dibedakan atas dua golongan, yaitu virus DNA dan virus RNA. Yang virus ini akan memberikan dampak pada permasalahan kesehatan. Ini secara umum ini salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini memiliki hubungan dengan kejadian ISPA, terutama lingkungan rumah. Karena rumah ini menjadi tempat tinggal yang dihuni dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya di sini saya menggunakan dasar teori behaviorisme teori. Jadi behaviorisme teori ini merupakan suatu studi tentang tingkah laku manusia, di mana menurut Skinner yang dikutip Rifai, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang sifatnya bisa berwujud. Perilaku yang tidak tampak ataupun perilaku yang tampak, dan perilaku akan berubah sesuai dengan konsekuensi yang diperolehnya. Menurut John B. Watson yang dikutip Putrayasa, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat pula diukur. John B. Watson merupakan penemu pendekatan biorisme, berpendapat bahwa manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Teori ini relevan menjadi dasar esai mengenai virologi dengan teknik lingkungan karena masyarakat pada saat ini mereka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dalam berbagai aspek yang mengakibatkan penyalahgunaan mengenai kebersihan supaya terhindar dari berbagai virus. Selanjutnya teknik bisa dilihat pada kedua gambar ini, di mana gambar ini menghasilkan virologi dengan lingkungan yang memiliki kaitan hubungan yang sangat erat. Apabila lingkungan tercemar kotor dan tidak ada siklus budaya bersih, akan berdampak munculnya virus-virus yang menyerang masyarakat. Nah, virologi yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari virus dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Ilmu ini mencakup berbagai aspek termasuk struktur, replika, revolusi, interaksi dengan sel inang, dan cara mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh virus. Para ilmuwan yang bekerja dalam bidang virologi tersebut berkaitan dengan lingkungan masyarakat akan menjaga sebuah kebersihan lingkungan yang ada di sekitar. Masyarakat dan lingkungan akan menerapkan teknik lingkungan dengan menjaga keamanan dengan bidang pertanian utamanya dan menjaga kesehatan hewan. Selanjutnya di sini akan melakukan pembahasan apa itu virus. Jadi virus ini adalah partikel berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Togaviridae atau virus toga atau dari kata toga berasal dari bahasa Latin yang berarti jubah atau penutup, yang merupakan virus RNA beruntai tunggal yang memiliki virion bola dan termasuk agen penyebab campak Jerman, encephalitis, rubella, yellow fever, dan demam berdarah. Togaviridae termasuk dalam kelompok 4 dari klasifikasi Baltimore virus. Virus ini memiliki genom yang linear, beruntai tunggal, dan virus ini menyelimuni dan membentuk partikel bola dengan diameter 65-70 nm.
Kapsidnya berbentuk icosahedral terbuat dari 240 nanometer yang memiliki jumlah regulasi 4. Reseptor mengikutnya tidak diketahui, namun pergerakan sel bervariasi dan gliotokin bertindak sebagai protein lampiran. Setelah virus lampiran masuk ke dalam sel, ekspresi gen dan replika terjadi dalam sitoplasma, atau vektor utama dari virus ini adalah nyamuk. Kemudian replika genom. Protein non-struktural dikodekan pada ujung kromosom nomor 5. Protein ini awalnya diterjemahkan sebagai poliprotein yang mengakibatkan terjadinya pembelahan diri, termasuk 4 protein non-struktural yang bertanggung jawab untuk ekspresi gen dan replika. Pembentukan fragmen pengkodian protein struktural sistogenesis lebih lanjut dari RNA versus tahap kedua berlangsung di permukaan sel, di mana virus ini memperoleh envelop. Jadi siklus replika terjadi sangat cepat, yaitu sekitar 4 jam, berbentuk seperti selimut bulat icosahedral 65-70 nm diameter, kapasitas dengan Tn sama dengan 4 cm icosahedral yang terbuat dari 240 nanometer. Envelop berisi 20 trimer paku. Kemudian lingkungan. Jadi lingkungan ini merupakan suatu tempat untuk masyarakat tinggal, di mana lingkungan itu adalah salah satu faktor utama masyarakat hidup. Rumah merupakan tempat tinggal yang dihuni dalam jangka waktu tertentu. Rumah yang tidak memenuhi syarat rumah sehat dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan, sekaligus tempat terjadinya penularan penyakit. Saat rumah sehat dengan kualitas fisik lingkungan rumah yang memenuhi syarat ini meliputi luas ventilasi, kepadatan hunian, kelembaban suhu, penerangan alami, kondisi dan jenis dinding, serta kondisi dan jenis lantai. Persyaratan kualitas fisik lingkungan yang tidak memenuhi syarat dapat mempengaruhi pada mudahnya perpindahan kuman, penyebab penyakit yang menular melalui udara. Kemudian di sini bagian-bagian virus bisa dilihat. Yang pertama ini karbohidrat yang terdapat dalam virus merupakan jenis senyawa ribosa sebagai penyusun utama RNA, atau senyawa karbohidrat jenis deoksiribosa sebagai penyusun utama DNA. Kemudian ada asam nukleat berupa DNA atau RNA, hanya memiliki salah satunya yang merupakan bagian paling vital dari virus. Yang ketiga yaitu protein merupakan senyawa utama penyusun kapsid yang membungkus asam nukleat pada tubuh virus. Selanjutnya yaitu lipid yang ada pada virus merupakan jenis fosfolipid, glycolipid, kolesterol, dan beberapa lemak alami yang lain. Kemudian yang kelima, senyawa-senyawa lain yang belum diketahui. Dari hasil penjelasan saya tadi dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa Tegofiridae adalah virus RNA beruntai tunggal yang memiliki viron bola berbentuk seperti selimut bulat icosahedral berdiameter 65-70 nm, kapsid dengan T sama dengan 4 simetri icosahedral yang terbuat dari 240 nanometer. Envelop berisi 80 trimer paku dan termasuk agen penyebab campak Jerman, encephalitis, rubella, yellow fever, dan demam berdarah. Tegofiridae dibagi menjadi 2 genus, yaitu genus Alphavirus dan Robivirus. Robivirus ini adalah virus penyebab penyakit rubella atau campak Jerman. Virus ini memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan, di mana lingkungan itu terancam agar mudah virus berkembang biak, bahkan dapat menyebarkan ke dalam tubuh masyarakat. Dengan demikian, perlunya untuk mengetahui virologi mengenai penyebaran penyakit menular sehingga masyarakat dapat waspada. Oleh karena itu, masyarakat juga akan waspada mengenai kesehatan dengan dalam bidang pertanian, utama jika akan menimbulkan virus menyebar dan dapat berkembang biak pada tumbuhan. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya masyarakat mengetahui mengenai virologi dalam kehidupan. Terima kasih, sekian presentasi mengenai esai saya. Apabila ada kurangannya, ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.